Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MD1, ketemu lagi dengan Kak Sela. Oke, di sini Kak Sela akan ngebahas tentang hadis. Kalau misalnya pas kelas 2 kan pelajaran hadis belum ada. Sekarang di MD1 kalian akan belajar tentang pelajaran hadis. Nih, bagi yang belum ambil bukunya ada di Bunda Fitri ya. Jadi nih yang udah punya bukunya buka halaman 2. Iya, yang udah punya bukunya buka halaman 2. Di situ kita akan membahas tentang hadis niat. Sebelum kita masuk ke isi pokok kandungan hadis niatnya, Kak Sela mau nanya dulu nih. Niat itu apa sih menurut kalian? Kayak Sania, terus Queen, terus Givari, menurut kalian niat itu apa? Ayo, niat itu apa? Jadi, niat adalah keinginan atau kehendak hati. Itu keinginan atau kehendak hati. Niat itu tepatnya ada di dalam hati, merupakan syarat layak atau diterimanya amal perbuatan. Begitu. Jadi semuanya itu kalau kita melakukan apapun itu pasti dari awalnya niat. Contohnya seperti sholat. Kalau kita mau sholat itu kita niat juga kan. Niatnya di dalam hati atau diucapkan secara lisan. Niat sholat kayak niat contohnya sholat subuh. Usolli fardu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Itu juga kan itu namanya niat, diucapkan secara lisan, boleh diucapkan juga dalam hati. Tapi kita awal-awal kan kalau melakukan apapun dengan niat. Tapi niatnya dilihat dari mana dulu nih? Niatnya karena Allah atau karena ingin dilihat orang? Seperti itu. Contohnya kita ingin ngebantuin orang. Ada teman kita yang lagi kesusahan. Terus kita ngebantuinnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang. Itu artinya apa? Gak bagus niatnya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, niatnya karena Allah supaya kita mendapat apa? Pahala. Seperti itu MD1. Jadi melakukan apapun itu dengan niat, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dicatat ya. Yang pertama, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal ibadah. Jadi dengan niat itu syarat. Syarat pertama diterima atau tidaknya amal ibadah. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, nggak diterima sama Allah niatnya seperti itu. Contohnya seperti ini nih. Dia niat berbuat baik kepada orang. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mendapat pahala. Tapi kalau misalnya dia niat berbuat jahat, contohnya kayak mencuri lah, mengganggu orang lah, itu dia akan mendapat dosa. Yang kedua, amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya niat karena Allah, kita akan mendapat apa? Pahala lagi kalau kita niat. Contohnya nih, contoh lainnya, Sania pengen ngasih uang jajannya disumbangin ke masjid. Dia tuh pengen baru niat ya. Sania itu baru niat dalam hatinya pengen nyumbangin uang jajannya ke masjid gitu. Baru niat dalam hati, itu karena Allah ya pengen nyumbangin uangnya ke masjid, uang jajannya. Tapi rupanya pas mau pulang itu Sania tuh pengen jajan makanan gitu. Rupanya uang yang buat disumbangin ke masjid jadi buat beli makanan. Itu Sania tetap dapat pahala. Walaupun dia gak nyumbangin duitnya ke masjid, tapi dia tetap dapat pahala. Pahala apa?
pahala niat ingin menyumbangkan uangnya ke masjid, begitu. Jadi itu dia dapat pahala niat karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyumbangkan uangnya ke masjid, walaupun uangnya nggak jadi disumbangin ke masjid, begitu. Yang itu ya, yang contoh kedua. Yang ketiga, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di dalam hati. Jadi itu kalau misalnya niat itu dilakukan awal ibadah, contohnya sebelum sholat kita awalnya niat terlebih dahulu. Kalau puasa juga kita melakukan niat puasa terlebih dahulu, seperti itu. Yang keempat, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tuh niat karena Allah Ta'ala, bukan karena iming-iming, bukan karena embel-embel, bukan karena ingin dipuji. Jadi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Jadi itu seorang muslim itu contohnya dia berniat untuk contohnya menyumbangkan hartanya di jalan Allah, itu ntar kadar pahalanya atau pahala yang didapatkannya akan besar. Itu jadi tuh apa yang kita niatkan, apa yang kita sumbangkan itu sesuai dengan pasti sesuai dengan kadar pahalanya. Seberapa besar kamu menyumbang, seberapa besar kamu dapat pahala. Tapi yang kamu sumbangkan itu berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyumbang atau memberikan orang sesuatu karena ingin dipuji. Itu bukan karena Allah, artinya karena orang. Jadi kita mau melakukan apapun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi niat. Karena mencari ridho Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Jadi kalau misalnya kita niat karena Allah, itu akan bernilai apa? Ibadah. Oke. Yang ketujuh, yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan adalah niat. Jadi yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan atau rutinitas itu adalah niat. Kalau misalnya ibadah itu kan semuanya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adat itu kebiasaan orang-orang terdahulu yang kita lakukan sekarang. Itu enggak berdasarkan niat. Itu tuh perbedaannya antara ibadah dengan adat itu. Yang membedakannya itu adalah niat. Kalau ibadah itu kita lakukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kalau adat itu karena kebiasaan atau rutinitas yang dikerjakan orang-orang terdahulu, orang-orang yang dulu, begitu. Yang kedelapan, menjaga dan memperhatikan hati agar jauh dari dosa-dosa dan maksiat serta menghindari riya atau pamer. Jadi yang tadi nih, kan kalau misalnya kita menyumbangkan uang tapi ingin dilihat orang, itu artinya karena riya, dia pengen dilihat orang. Itu sedangkan itu nggak boleh, riya nggak boleh. Riya itu sama dengan apa? Pamer, begitu. Itu dilarang, begitu. Jadi ini pengertian hadis niat. Jadi itu niat itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat orang atau ingin dipuji, tapi hanya karena Allah. Kalau misalnya kita niat karena Allah, insya Allah kita akan mendapat pahala. Mungkin cukup sekian dari Kak Sela buat hadis niat. Yang tadi Kakak Sela ucapin jangan lupa catat ya. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.